Kemudian pendekatan dalam studi Islam merupakan satu di antara studi-studi yang marak dilakukan oleh intelektual dan aktivitas muslim, dan juga penelitian kebudayaan. Studi Islam harus melihat dinamika perubahan studi Islam menjadi perlu karena dalam masyarakat pada umumnya tidak dapat melepaskan diri dari realitas yang dinamis. Dan secara khusus juga, studi-studi di dalam Islam sangat berguna bagi pembangunan kualitas kejiwaan yang bersifat ideologis atau pendalaman ulumuddin atau studi normatif, serta berguna dalam meningkatkan mutu wacana kritis dan peningkatan kualitas pemikiran di dunia Islam dan konteks budaya dan peradaban studi historis. Kedua paradigma dalam studi Islam ini memiliki urgensi yang sama dan saling melengkapi satu sama lain. Dalam refleksi moral, studi Islam juga sangat diperlukan dalam menumbuh kerukunan hidup antara umat beragama. Menurut Amin Abdullah, iklim beragama, catatan pertama, perkembangan ilmu pengetahuan Islam dan pendekatan dengan perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Kedua, penekanan pada bidang dan pendekatan tertentu agar mampu memahami ajaran Islam lebih lengkap, kompleks, sesuai dengan kebutuhan yang makin lengkap dan kompleks juga. Oke, terima kasih untuk materi pertama tentang pendekatan dalam studi Islam. Selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam apa itu pendekatan interdisipliner dalam studi Islam. Apakah teman-teman semua tahu apa itu pendekatan interdisipliner? Nah, pendekatan interdisipliner merupakan kajian yang menggunakan sejumlah pendekatan atau sudut pandang. Jadi, pendekatan ini itu mempertimbangkan segalanya dari berbagai perspektif. Nah, sifat dari pendekatan ini itu terbatas. Karena apa? Karena pengetahuan terlalu luas untuk dijadikan disiplin keahlian secara keseluruhan. Contoh dari pendekatan interdisipliner, contohnya adalah hukum tentang status aborsi. Nah, seperti yang kita ketahui, zaman sekarang ini banyak sekali tuh kasus-kasus remaja, anak-anak remaja yang mohon maaf hamil di luar nikah. Nah, apalagi adanya pandemi seperti sekarang ini, kegiatan pendidikan dilakukan secara daring. Kemudian, bagaimana sih status hukum aborsi? Nah, status hukum aborsi ketika kita melihat dan melacak nas dalam Al-Quran dan as-sunnah Nabi, bahwasanya tentang larangan pembunuhan anak dan proses atau tahap pembuatan manusia secara teori embriologi. Nah, dari pembahasan ini kita ringkas tentang pendekatan yang dapat kita gunakan dalam studi Islam. Ada beberapa catatan. Yang pertama, jumlah teori sudah digunakan oleh ilmuwan klasik, yang mana meskipun teori tersebut mengalami perkembangan. Kemudian yang kedua, ada beberapa teori yang mendapat penekanan pada beberapa dekade. Selanjutnya, kita akan membahas tentang macam-macam pendekatan interdisipliner. Pendekatan filsafat, pendekatan sosiologi, pendekatan sejarah. Nah, kita akan membahas pendekatan filsafat terlebih dahulu. Studi Islam interdisipliner merupakan pengembangan dan penjabaran dari 3 topik, yaitu pendekatan filsafat, sosiologi, dan sejarah, yang penekannya lebih diarahkan pada aspek aplikasinya. Pendekatan lewat filsafat menjabarkan tentang iblis dan kontroversi penafsiran klasik dan modern sebagai berikut. Kontroversi penafsiran tentang iblis dalam Al-Quran berawal dari rencana Tuhan untuk menciptakan dan mempersiapkan seorang khalifah di bumi. Dalam Al-Quran ayat Al-Baqarah ayat 30-34. Menurut Syekh Mustafa Al-Maraghi, perbedaan persepsi di kalangan ulama mengenai ayat ini berkisar pada 2 hal. Pertama, iblis adalah sejenis jin yang berada di tengah ribuan malaikat, berbau dengan sifat dari sebagian sifat mereka. Kedua, pendekatan sosiologi.
Sosiologi memiliki berbagai paradigma untuk mengkaji suatu masalah, sehingga sosiologi merupakan ilmu sosial yang berparadigma ganda. Adapun struktur paradigma di dalam sosiologi adalah sebagai berikut. Paradigma sosiologi lahir dari teori-teori sosiologi dari masa klasik hingga era modern. Ini menurut Thomas Kuhn mengatakan bahwa paradigma sosiologi berkembang secara revolusi, bukan secara kumulatif seperti pendapat sosiologi sebelumnya. Kuhn menyamakan munculnya paradigma sebagai berikut: paradigma 1, lalu normal change, lalu anomalis, lalu krisis, lalu revolus 1, lalu paradigma 2, sehingga paradigma sosiologi dapat berkembang sesuai dengan fakta sosial. Paradigma inilah yang akan digunakan sebagai alat ukur untuk mengkaji studi Islam. Dalam pengkajian studi Islam, peneliti bebas memilih paradigma yang ada di dalam sosiologi untuk mengkaji masyarakat Islam. Sosiologi pada hakikatnya bukanlah semata-mata ilmu murni yang hanya mengembangkan ilmu pengetahuan secara abstrak. Pengetahuan secara abstrak demi usaha peningkatan kualitas ilmu itu sendiri. Namun, sosiologi bisa juga menjadi ilmu terapan yang menyajikan cara-cara untuk mempergunakan pengetahuan ilmiahnya guna memecahkan masalah praktis atau masalah sosial yang perlu ditanggulangi. Peran-peran kategori-kategori dalam studi sosiologis terhadap agama ditentukan oleh pengaruh paradigma utama tradisi sosiologis dan oleh refleksi atas realitas empiris dari organisasi dan perilaku keagamaan. Paradigma fungsionalis yang mula berasal dari Durkheim dan kemudian dikembangkan oleh sosiologi Amerika Utara Talcott Parsons secara khusus memiliki pengaruh kuat dalam sosiologi agama. Parsons memandang masyarakat sebagai suatu sistem sosial yang dapat disamakan dengan ekosistem. Bagian-bagian unsur sistem sosial memiliki fungsi esensial kuasai organik yang memberi kontribusi terhadap kesehatan dan vitalitas sistem sosial dan menjamin kelangsungan hidupnya. Sedangkan bagi Brian Wilson, agama memiliki fungsi manifest dan fungsi laten. Fungsi manifestnya adalah memberikan keselamatan identitas dan jiwa bagi laki-laki dan perempuan. Sedangkan latennya adalah memperdayakan personal dan spiritual dalam menghadapi gangguan emosional iner, kondisi spiritual dan upaya untuk menghadapi ancaman keimanan dan penyembahan. Untuk mendapatkan gambaran dari persoalan-persoalan yang dikaji, para sosiolog menggunakan dua corak metodologi penelitian, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Lalu yang ketiga, pendekatan sejarah. Pada abad X1X terjadi pergeseran kekuasaan. Runtuhnya kekuasaan Islam telah mengubah hubungan Islam dengan Barat, pandangan umat Islam terhadap Barat, dan tanggapan mereka terhadap kekuasaan dan gagasan Barat yang sangat variatif, mulai dari penolakan konfrontatif hingga kemudian peniruan. Eropa tidak hanya datang dengan tentara dan birokratnya, tapi juga bersama para misionaris.